Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tema 1, subtema 3 untuk kelas 6 di pembelajaran 2. Kamu sudah belajar tentang hewan selama 1 minggu. Banyak hal yang kamu pelajari. Kamu sudah tahu bagaimana hewan berkembang biak dan jenis hewan yang hidup di negara-negara ASEAN. Menarik bukan? Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang sikap yang mencerminkan nilai-nilai dari Pancasila, kita akan membahas mengenai lambang Pancasila dan maknanya berikut ini. Pada sisi sebelah kiri, terdapat lambang burung Garuda. Garuda digunakan sebagai lambang negara untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Warna keemasan pada burung Garuda melambangkan keagungan dan kejayaan. Paruh, sayap, ekor, dan cakar yang melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Antara lain, 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 8 helai bulu pada ekor, 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor, dan 45 helai bulu di leher. Kedua cakar Garuda Pancasila mencengkeram sehelai pita putih bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika berwarna hitam. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah kutipan dari Kakawin Sutasoma karya Empu Tantular. Kata Bhinneka berarti beraneka ragam atau berbeda-beda. Kata tunggal berarti satu, kata ika berarti itu. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan beraneka satu itu, yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya tetap adalah satu kesatuan. Bahwa di antara pusparagam bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Selanjutnya, kita akan membahas arti dari perisai dalam lambang Garuda. Perisai adalah tameng yang telah lama dikenal dalam kebudayaan dan peradaban Indonesia sebagai bagian senjata yang melambangkan perjuangan, pertahanan, dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan. Di tengah-tengah perisai terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan garis khatulistiwa yang menggambarkan lokasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu negara tropis yang dilintasi garis khatulistiwa membentang dari timur ke barat. Berikut ini makna dari lambang-lambang yang ada pada perisai sesuai dengan sila pada Pancasila. 1. Simbol gambar bintang. Simbol gambar bintang berwarna kuning yang bersudut 5 dengan latar belakang warna hitam terletak di bagian tengah perisai dijadikan sebagai dasar ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini mengandung maksud bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, yaitu bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Simbol gambar bintang dijadikan sebagai lambang sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kedua, simbol gambar rantai. Gambar rantai dengan latar belakang warna merah dijadikan sebagai dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol gambar rantai ini dijadikan sebagai lambang sila kedua dari Pancasila. Rantai yang berjumlah 17 dan saling sambung menyambung tidak terputus, ini melambangkan generasi penerus yang turun-temurun. Yang ketiga, simbol gambar pohon beringin. Simbol ini terletak di bagian atas sebelah kiri gambar bintang, dijadikan sebagai dasar persatuan Indonesia. Simbol gambar pohon beringin ini dijadikan sebagai lambang untuk sila ketiga Pancasila. Pohon beringin melambangkan sebagai tempat berteduh atau berlindung.
Yang keempat, simbol gambar kepala banteng. Simbol gambar kepala banteng terletak di sebelah atas gambar bintang. Gambar kepala banteng dijadikan sebagai dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepala banteng diartikan sebagai tenaga rakyat, dijadikan sebagai lambang sila keempat Pancasila. Yang terakhir, simbol gambar padi dan kapas. Simbol gambar padi dan kapas melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Simbol gambar padi dan kapas dijadikan sebagai dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol gambar padi dan kapas ini terletak di sebelah kanan bawah dari gambar bintang dan dijadikan sebagai lambang sila kelima Pancasila. Nah, tugasmu sekarang pasangkanlah lambang-lambang dari sila pertama sampai dengan sila kelima dengan perilaku yang tepat. Setelah itu, tunjukkanlah hasil kerjamu kepada gurumu. Selanjutnya, bacalah cerita berikut dengan saksama. Lina memiliki seekor kucing. Ia sangat menyayanginya. Kucing Lina senang bermain. Terkadang Lina mengajaknya bermain di taman atau di halaman rumah. Kalau Lina sedang bersekolah atau sedang berpergian, kucing Lina bermain sendiri, memanjat atap rumah, berguling, atau bermain dengan bola adalah hal yang disukainya. Pagi ini, Lina sangat sedih. Kucingnya terjatuh dari atap rumah. Saat Lina mendekati kucingnya, Lina melihat kaki kiri kucing terluka. Lina panik. Tetangga Lina adalah seorang dokter hewan. Lina membawa kucingnya ke sana. Dokter hewan sangat teliti mengobati kucing Lina. Ia memasang perban untuk menutupi luka kucing. Setelah diobati, Lina membawa kucingnya pulang. Ia senang karena kucingnya sudah bisa berjalan kembali. Setelah membaca cerita, jawablah pertanyaan berikut ini. Apa yang akan kamu lakukan apabila menjadi Lina terkait penerapan sila Pancasila? Jawablah dengan pendapatmu sendiri, maksimal 3 atau 4 kalimat yang menerangkan sikap yang akan kamu lakukan, dan termasuk dalam nilai sila keberapakah dalam Pancasila. Sampai di sini pembahasan kita dalam materi subtema 3 pembelajaran 2. Semoga kamu dapat memahaminya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.